Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Teman-teman, kalau saya tanya, adakah sukacita hari ini? Pasti jawabnya ada. Ya, jadi orang Katolik itu harus bersukacita. Rugi kalau tidak bersukacita. Kita sudah rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Juga sudah membayar iuran, baik di lingkungan maupun di stasi. Juga sudah ikut persekutuan doa. Kita harus bersukacita karena kita punya Tuhan yang murah hati dan sukacitanya penuh nyata bagi kita. Oh ya teman-teman, kenalkan nama saya Marjuni dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Renungan saya ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19 dengan tema tawaran kasih Allah. Saya bacakan Warta Gembira hari ini, Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Ayat 16, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ayat 17, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ayat 18, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ayat 19, kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak muda di zaman sekarang ini sering mengatakan istilah omdo atau omong doang. Artinya mereka suka berkomentar, mengkritik orang lain, tetapi dirinya tidak bertindak, tidak berbuat. Hal ini seperti diumpamakan Yesus yang berkata, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Demikianlah sikap hati yang tertutup dan tidak peka terhadap ajakan tawaran kasih keselamatan Allah. Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima secara baik tawaran Yohanes Pembaptis maupun pewartaan Yesus. Maka Yesus membuat perumpamaan tentang orang-orang Israel itu seumpama anak-anak dan mengingatkan mereka yang pesimis dan meremehkan kasih warta keselamatan yang dibawa oleh dua tokoh besar ini. Sikap demikian adalah tanda penolakan tawaran kasih keselamatan. Ada pengalaman saya beberapa hari yang lalu dalam perjalanan pulang kampung ke Jogja. Saya menemukan anak-anak jalanan yang mengamen di perempatan jalan.
Ada di antara mereka yang meminta uang, tetapi menutup diri tanpa ada ucapan syukur dan terima kasih. Lewat kaca mobil saya beri Rp2.000. Ia pergi begitu saja tanpa kata terima kasih. Di perempatan jalan berikutnya ada yang meminta dan tidak saya beri. Lalu ia rupanya marah, mungkin ngomel-ngomel. Lalu ban mobil saya ditendang. Dan pada perempatan selanjutnya ada yang minta lagi, saya beri Rp2.000. Ia mengucapkan terima kasih. Maka selama dalam perjalanan saya merenungkan anak-anak jalanan tadi. Ternyata dalam hidup ini masih ada orang yang acuh tak acuh, tidak mau peduli dengan kebaikan yang diberikan Tuhan, perantara kerelaan orang lain yang perlu disyukuri dan terima kasih. Dengan kata lain, orang yang demikian itu kurang menghayati imannya, tetapi hanya omong-omong. Mereka tidak berhikmat karena terjebak oleh hikmat diri sendiri, bukan hikmat Allah. Pada hari ini kita dibawa pada hikmat Allah, dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya kebenaran Allah itu nyata, akan nampak dari tindakan kita yang benar, bukan dari omongan doang atau desas-desus orang banyak. Jadi tindakan Yesus dan warta Yohanes itulah wujud dari hikmat Allah. Maka dalam masa Advent ini, semoga dari pengalaman hidup saya kemarin itu dan berkat terang sabda Tuhan hari ini mengubah saya dan kita semua dimampukan untuk kembali mawas diri sejauh mana kita sudah menghayati iman kita. Dan kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Apakah sikap kepedulian, kerelaan kita dalam mendengarkan ajakan melalui sabdanya dengan penuh iman dan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, dan kita aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang membuat kita semakin dekat kepada Allah dan disegarkan kembali iman kita dalam menyambut Natal dengan penuh sukacita. Semoga demikian. Terima kasih, berkat dalam.